memasuki bulan Ramadan, yang mana di antara syarat daripada kita melakukan suatu ibadah itu hendaknya kita mengetahui apa yang akan kita kerjakan. Jadi kita harus tahu ilmu dan cara daripada suatu ibadah yang akan kita kerjakan. Jadi kalau kita membahas tentang niat, di dalam fikih itu dijelaskan hal yang berkaitan dengan niat itu diantaranya adalah syarat. Dan syarat daripada niat itu ada disebutkan al-ilmu bil manwi. Jadi apa artinya al-ilmu bil manwi? Al-ilmu bil manwi itu adalah kita harus tahu ilmunya. Jadi ibadah yang akan kita lakukan kita harus tahu ilmunya, sehingga menjadikan ibadah yang akan kita lakukan menjadi ibadah yang sempurna sesuai dengan yang disyariatkan. Kita mau sholat kita harus tahu caranya wudu bagaimana, caranya sholat yang benar bagaimana. Dan kebetulan sebentar lagi ini kita akan melakukan puasa Ramadan, sehingga kita kedepankan terlebih dahulu. Kemarin Bu Mila mengatakan bagaimana Ustazah kalau ini kita awali dengan ilmu puasa, karena sebentar lagi kita akan melakukannya. Nah, jadi syarat daripada kita melakukan suatu amalan harusnya kita itu tahu ilmu dan caranya, sehingga menjadikan ibadah yang kita lakukan ini menjadi ibadah yang besar. Maka dalam hadis juga disebutkan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi Rasulullah SAW bersabda, siapa orangnya yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memberikan dia pemahaman di dalam ilmu agama. Sehingga ini adalah salah satu bukti ataupun Allah ini menginginkan kita semuanya menjadi orang-orang yang baik dengan adanya kita memulai untuk mempelajari daripada ilmu agama. Karena Allah sendiri yang mengatakan siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memberikan dia pemahaman di dalam ilmu agama. Makanya sebelumnya perkenalan ya. Jadi nama saya Asmaul Husya. Di awal pertemuan kita, sebelum kita kaji daripada ilmu fikih ini, yang kita bahas adalah ilmu fikih dalam mazhab Syafi'i. Karena jumhur atau kebanyakan daripada orang yang mukim di Indonesia itu dalam fikihnya itu mengikuti mazhab Syafi'i. Dan dalam ilmu fikih ada 4 mazhab. Ada mazhab Al-Imam Abu Hanifah, ada mazhab Al-Imam Malik, ada mazhab Al-Imam Syafi'i, dan ada mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dan yang ada di Indonesia ini itu kebanyakan menggunakan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, sehingga kita yang akan kita pelajari fikih ini dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Sebelum kajian ini kita mulai, marilah kita buka kajian ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan di dalam memahami apa yang akan kita pelajari, dan akan memberikan kita taufik selalu agar kita bisa senantiasa istiqomah di dalam kebaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk dalam kajian puasa, maka akan sedikit saya kenalkan tentang muassis ataupun pendiri daripada mazhab yang akan kita baca ini. Jadi kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang gitu. Makanya kita harus tahu dulu siapa pendiri daripada mazhab fikih yang akan kita pelajari ini gitu. Jadi kalau dalam kitabnya itu ada Muassisul madhab. Muassisul madhab itu pendiri madhab. Jadi yang kita bahas di sini muassisul madhab adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Yang terkenal namanya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Namun beliau ini nama aslinya adalah Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi. Kenapa kok yang lebih populer, yang lebih terkenal itu namanya Asy-Syafi'i? Jadi orang Arab itu biasanya kalau kepingin namanya itu terkenal, itu biasanya dinisbatkan kepada nama kakeknya. Karena nama kakeknya ada bin Syafi'. Jadi nama kakek
limanya itu ada namanya bin Syafi'i, sehingga di situ nama Imam Asy-Syafi'i dinisbatkan kepada nama kakeknya, sehingga yang terkenal di kalangan masyarakat namanya adalah Imam Asy-Syafi'i. Tapi nama asli beliau adalah Muhammad bin Idris. Kemudian yattaqi fi nasabihi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi Abdi Manaf. Beliau ini bertemu nasabnya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kakeknya yang bernama Abdi Manaf. Jadi jenengan hafal apa mboten? Nasab daripada baginda Rasul? Enggak. Kalau nasabnya ataupun nama daripada para artis yang ada di Indonesia pasti kenal semua gitu. Alhamdulillah kalau nggak hafal. Jadi memang yang harus kita hafal ini adalah nasab daripada baginda Rasulullah. Siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Dan ini yang di Abdi Manaf ini yang bertemu nasab daripada Imam Asy-Syafi'i bertemu dengan baginda Rasulullah dalam kakeknya yang bernama Abdi Manaf. Nah, kalau sedikit ceritanya, jadi Abdi Manaf kakek baginda Rasul, jadi Muhammad bin Abdullah kan ayahnya. Kemudian bin Abdul Muthalib kakeknya pertama, bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf kakek yang ketiga. Abdi Manaf ini punya 4 anak. Jadi Abdi Manaf punya 4 anak, satu namanya Hashim, kakek baginda Rasul. Kemudian yang kedua namanya Al-Muttalib. Al-Muttalib ini yang kakeknya Al-Imam Asy-Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i selain dinisbatkan kepada anak kakeknya yang Asy-Syafi'i juga dinisbatkan kepada Al-Muttalib. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i Al-Muttalib, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalib, karena kakeknya yang bernama Al-Muttalib. Kemudian yang anak yang ketiga namanya Abdul Syams, yaitu kakek daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Dan yang terakhir namanya adalah Naufal, kakek daripada Zubair bin Mut'im. Jadi Abdi Manaf kakek daripada baginda Rasul memiliki anak, salah satunya adalah kakeknya Imam Syafi'i, sehingga bertemunya nasab Imam Syafi'i dengan baginda Rasul pada kakeknya yang bernama Abdi Manaf. Kemudian beliau adalah wulida di Gaza. Beliau dilahirkan di Gaza, Palestina, pada tahun 150 Hijriah. Kemudian setelah dilahirkan di Gaza, beliau ini dibawa ke Mekah. Nah, untuk apa tujuan dibawa ke Mekah? Adalah talabul ilm ala syaikhihi Al-Imam Khalid bin Muslim Az-Zanji mufti Makkah. Jadi lahirnya di Palestina, kemudian beliau itu dibawa ke Mekah untuk belajar. Nah, belajar bersama dengan Syekh Al-Imam Khalid bin Muslim Az-Zanji, seorang mufti Mekah, dan juga Al-Fudail bin Iyad wa Sufyan bin Uyainah wa ghairihim, dan masih banyak para guru atau para syekh yang ada di Mekah. Kemudian tidak hanya beliau ini belajar di Mekah saja, kemudian beliau ini pindah lagi. Setelah di Mekah, beliau ini pindah ke kota Madinah. Nah, pindah di kota Madinah, umurnya saat itu adalah 12 tahun. Nah, kalau anak-anaknya kita sekarang umur 12 tahun masih ada di mana? Masih ada bersama dengan kita semua. Sedangkan Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau sebelum daripada 12 tahun itu sudah belajar di Mekah, dan saat usia 12 tahun itu sudah pindah tempat belajarnya, pindah ke Madinah. Dan di situ beliau hafal Al-Kitab Al-Muwatta, surah Kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta itu kitab hadis yang berisi hadis yang menerangkan tentang fikih, yang jumlahnya itu 1.700 lebih. Itu beliau hafal semuanya dalam 9 hari. Jadi beliau termasuk seorang yang memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Jadi 9 hari hafal semua isi kitab Muwatta yang isinya lebih dari 1.700. Nah, kitab Muwatta itu adalah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Malik, yang mana beliau itu adalah seorang murid daripada Al-Imam Malik. Jadi beliau berguru kepada Imam Malik yang pengarang kitab Muwatta, sehingga sudah hafal kitab gurunya yang mau tempat beliau belajar itu sudah hafal, sudah dihafalkan dalam 9 hari, dan usia masih 12 tahun. Kemudian beliau belajar bersama Al-Imam Malik, termasuk salah satu madhab tadi, Al-Imam Malik. Kemudian dan beliau adalah menjadi murid yang paling alim, murid terkenal, murid menjadi murid yang paling alim. Kemudian
Kemudian setelahnya beliau itu belajar bersama Imam Malik, maka banyak dari para ahli Madinah dan ahli Mekah yang belajar kepada beliau, sehingga beliau ini menjadi fakir seorang mufti. Jadi seorang mufti itu adalah seseorang yang bisa menentukan hukum ini halal, ini haram, itu sudah bisa menentukan menjadi seorang mufti. Dan syarat menjadi seorang mufti itu tidak gampang. Jadi harus hafal Al-Quran beserta tafsirnya, harus hafal hadis beserta apa yang dikandung dalam hadis itu, dan harus hafal ataupun mengerti daripada madhab-madhab yang lain, itu harus mengerti semuanya. Harus hafal usul fikih, balaghah juga harus bisa, ilmu ma'ani juga bisa. Dan beliau ini menjadi seorang mufti ketika beliau berusia 15 tahun. Baru setelah itu beliau berangkat ke Yaman, dan banyak daripada orang-orang yang di situ yang belajar juga kepada beliau. Makanya di antara muridnya itu bernama Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu masuk mazhab yang keempat ya. Imam Ahmad bin Hanbal itu murid daripada Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i jadi gurunya Imam Ahmad bin Hanbal yang sama-sama memiliki mazhab mu'assisul madhab. Wa tuwfiya rahimahullah ta'ala bil Qahirah. Jadi beliau meninggalnya itu di Kairo sanata mi'atain wa arba' lil hijrah, pada tahun 204 Hijriah. Itu adalah segelumit daripada biografi Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian sebelum kita masuk ke pembahasan puasa tentang puasa, maka kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu dasar-dasar ilmu fikih. Jadi setiap ilmu mesti ada mabadiknya, harus ada permulaan yang harus kita pahami. Dasarnya itu apa? Maka dikatakan di sini qala fiha al-'allamah as-Sabban rahimahullahu ta'ala inna mabadi kulli fannin 'ashra. Jadi mabadi ataupun dasar setiap fan, setiap ilmu itu ada 10. Di antaranya adalah al-hadd wal mawdu', thumma thamrah wa fadluhu wa nisbah wal wadi' wal ismu wal istimdad hukm syari' masail wal ba'd bil ba'd kafa wa man dara jami'a hadza syarafa. Yang pertama adalah had, definisi. Jadi yang harus kita tahu dulu definisi ilmu fikih. Nah, kalau kita mau belajar ilmu fikih, kalau ditanya kamu mau belajar apa fikih? Fikih itu apa? Ya, pokoknya fikih. Nah, itu jawabannya ya benar, tapi juga harus diperjelas lagi. Jadi misalkan jenengan ini belajar fikih, kemudian nanti nyampe rumah ditanya sama suaminya atau anaknya, "Mama tadi belajar apa fikih?" Fikih itu apa? Ya, pokoknya fikih. Nah, jadi kalau sekarang diganti jawaban seperti itu dengan jawaban yang akan kita bahas ini nanti, biar tahu apa sih ilmu fikih itu. Gitu, oke? Jadi definisi ilmu fikih sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam As-Subuki, ya, Al-Imam As-Subuki bi'annahu al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiriyah. Jadi ilmu fikih itu adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syariat. Ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syariat yang berbangsa amaliyah atau keseharian kita, seperti sholat, puasa, wudhu, itu kan berbangsa keseharian kita, okay? Bukan menerangkan tentang ilmu iktikad ataupun ilmu keyakinan, bukan ilmu tauhid, bukan. Tapi ini adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syariat yang berbangsa keseharian daripada amaliyah yang kita kerjakan. Sudah paham ya? Jadi nanti kalau ditanya fikih itu apa, ya itu jawabannya, yaitu ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syariat yang berbangsa amaliyah yang kita kerjakan sehari-hari, dan juga harus ada dalilnya. Jadi dari yang kita lakukan sehari-hari itu ada dalilnya. Makanya di sini dikatakan yang mana dalil-dalilnya itu diterangkan secara terperinci baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Okay. Jadi itu definisi daripada ilmu fikih. Yes, keseharian kita, amaliyah kita. Jadi ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syariat yang berbangsa amaliyah ataupun amalan-amalan yang kita lakukan sehari-hari, seperti puasa, sholat, kemudian zakat. Nah, daripada baik amaliyah itu berbangsa
ibadah atau muamalah seperti kita jual beli. Nah itu ada diterapkan di dalam fikih. Maksudnya bukan yang selain amaliyah itu apa, yaitu ataupun yang selain daripada itu apa, seperti ilmu tauhid. Nah, ini bukan ilmu keyakinan, tapi menerangkan tentang apa yang kita kerjakan setiap hari, tapi dengan dalil yang diterangkan secara terperinci sesuai di dalam Al-Quran dan hadis. Paham ya? Kemudian yang kedua, dasarnya yang kedua adalah maudhu atau pokok pembahasannya, topiknya apa. Jadi apa yang dibahas di dalam ilmu fikih? Yang dibahas adalah af'alul mukallafin ataupun pekerjaan orang-orang mukallaf. Orang-orang mukallaf itu orang balik, akil, orang yang berakal dan juga berakal. Apa yang dilakukan orang mukallaf setiap hari seperti sholat, puasa, kemudian wudhu. Nah itu yang dibahas. Jual beli dalam hukum munakahah, ilmu nikah. Nah itu juga ada topik masuk dalam topik ilmu fikih. Kemudian yang ketiga, dasarnya yang ketiga adalah samrotuhu atau faidahnya. Jadi faidah daripada kita mempelajari ilmu fikih ini apa? Yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan itu yang dimaksud dengan hakikatut taqwa. Jadi apa sih takwa itu? Takwa adalah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Termasuk salah satunya faidah dari kita mempelajari fikih ini adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana dengan ketakwaan itu seseorang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kalau kita dalam keseharian kita, amaliyah kita ini melakukan sesuai dengan apa yang diterapkan, sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariat, maka itu adalah hakikat daripada ketakwaan, dan yang kita dapatkan mestinya adalah bahagia di dunia dan juga di akhirat. Kemudian keutamaannya yang keempat, keutamaan ilmu fikih. Nah banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang keutamaan ilmu fikih. Maka ulama mengatakan afdhalul ulum ba'da annahu afdhalul ulum ba'da ilmi tauhid. Jadi fikih ini adalah ilmu yang afdhal setelah ilmu tauhid. Setelah ilmu tauhid kita yakin tahu siapa Allah, siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita. Kita harus percaya dengan malaikat. Setelah itu adalah yang harus kita pelajari adalah ilmu fikih. Dan banyak sekali di antara ayat yang menerangkan tentang keutamaan fikih sebagaimana disebutkan hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidaklah sama orang-orang yang mengerti ilmunya sama orang-orang yang tidak tahu ilmunya. Makanya kan pernah ada cerita, jadi ada seseorang ini yang satu ahli ibadah dan yang satu ini dia paham ilmu agama, okay? Dan yang orangnya ahli ibadah ini kesehariannya semuanya digunakan untuk ibadah. Jadi digunakan untuk sholat semuanya dari pagi sampai dari dia bangun sampai dia bangun lagi itu digunakan untuk ibadah semuanya. Akhirnya suatu saat si orang yang ahli ibadah ini dia ini uzlah, artinya uzlah itu menyendiri di suatu tempat yang mana dia gunakan tujuannya untuk ibadah. Terus nggak mau ketemu dengan orang lain karena nanti akan menjadikan dia itu gosip, ghibah atau yang lainnya itu nggak mau. Jadi dia ini menyendiri melakukan ibadah. Akhirnya ada salah seorang yang kepingin tahu apa sih yang dilakukan si orang ahli ibadah ini di tempat yang dia sendiri itu tadi. Dilihat dan di situ yang dia lakukan memang dari pagi sampai ketemu pagi lagi dia gunakan untuk ibadah, untuk sholat, untuk baca Al-Quran, semuanya dia gunakan untuk ibadah. Jadi tidak ada waktu sedikit pun selain untuk beribadah kepada Allah. Cuma ada satu yang menjadikan dia ini heran. Kenapa kok di tempat persembunyiannya, di tempat dia itu menyendiri, di situ ada satu keledai yang menemani. Nah, ada satu keledai yang menemani. Akhirnya ternyata sudah dilihat-lihat keseharian yang dilakukan memang ibadah, tapi ada satu yang mengganjal, yaitu apa? Ketika si orang yang ahli ibadah ini dalam keadaan memuncak syahwatnya, itu dia melakukan hubungan dengan keledai karena dia anggap itu adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Makanya bahayanya dia melakukan ibadah tanpa tahu ilmunya. Itu maksudnya nih. Jadi cerita itu bisa kita ambil hikmahnya. Kalau orang melakukan ibadah harus tahu ilmunya sehingga tidak salah. Dia menganggap ibadah dia selalu lakukan itu adalah ibadah
yang mana dosa itu dosa yang sangat besar, karena ketidaktahuan dia dan tidak mempunyai ilmu di dalam agama. Makanya wajib bagi kita ini terus untuk selalu talabul ilmi, belajar, karena namanya mencari ilmu itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya, dikatakan dalam sabda Rasul, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi mencari ilmu itu dari kita masih bayi, artinya dari kecil itu sudah ada tuntutan perintah untuk mencari ilmu sampai kita ini nanti meninggal. Makanya selalu kita usahakan kita ini selalu belajar meskipun dalam keadaan yang sibuk, namanya ibu-ibu sudah berkeluarga pasti ada sibuknya. Saya biasanya gitu. Jadi kadang yang ngaji itu gantian. Mana yang ini sudah ada ini. Nah, memang seperti itu. Karena kita belajarnya sudah dalam status yang bukan hanya untuk belajar saja, kita juga punya keluarga dan yang lainnya. Tapi kalau bisa kita usahakan setiap untuk belajar itu kita usahakan istiqomah untuk hadir. Kemudian dalam hadis juga disebutkan keutamaan belajar ilmu fikih sebagaimana yang tadi di awal sudah saya sebutkan, yaitu majusilahu bil khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan oleh Allah menjadi orang yang baik, maka dia akan diberikan kepahaman ataupun diberikan kesempatan untuk belajar ilmu fikih. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang-orang yang dikehendaki baik, diinginkan baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima adalah nisbatuhu, kedudukan daripada ilmu fikih. Jadi nisbat atau kedudukan ilmu fikih ini dinamakan ilmu syar'i, dinamakan ilmu syar'i. Kemudian siapa yang pertama kali, yang keenam, siapa yang pertama kali meletakkan ilmu fikih? Siapa yang pertama kali menciptakan ilmu fikih? Kalau dulu pada zaman baginda Rasul, setiap ada permasalahan itu mereka datangnya langsung pada baginda Rasul, tanya ini ada permasalahan seperti ini, jawabannya bagaimana, solusinya bagaimana, itu langsung dijawab oleh baginda Rasul, diberikan solusi sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tapi setelah baginda Rasul meninggal, maka semakin banyak daripada permasalahan umat yang jawabannya itu tidak mesti ada di dalam Al-Quran dan hadis. Sehingga ini adalah peran daripada para sahabat yang kemudian mereka berijtihad dan beristimbat untuk mencari hukum, yang sampai sekarang dari para sahabat, kemudian para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian sampai kepada kita. Jadi yang pertama kali menciptakan ilmu fikih itu adalah Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yaitu cicit daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu siapa? Menantu baginda Rasulullah. Jadi menantu yaitu termasuk sepupunya juga. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini suami daripada putri tercinta yaitu Fatimah Zahra yang memiliki putra bernama Husain. Kemudian Husain ini memiliki putra lagi namanya Ali. Jadi kalau orang Arab namanya yang putra itu aja, kalau nggak Husain, Ali, Ahmad, Muhammad, sehingga kadang sama dengan kakek-kakeknya. Jadi ini Ali bin Abi Thalib punya putra namanya Husain, punya putra lagi namanya Ali, punya putra lagi namanya Zaid. Dan ini yang pencetus pertama kali daripada ilmu fikih. Kemudian yang ketujuh, nama daripada ilmu fikih itu namanya apa? Ini banyak. Kalau yang kita tahu mungkin namanya hanya ilmu fikih, ternyata banyak namanya. Bisa dikatakan ilmu hukum syariat, atau ilmu halal haram, atau ilmu furu'uddin, atau ilmu al-fiqhul asghar. Itu nama-nama daripada ilmu fikih. Kemudian yang kedelapan, istimdaduhu. Istimdad itu dari mana pengambilan hukumnya? Jadi kan disebutkan bahwasanya ilmu fikih itu yang menerangkan tentang hukum syar'i yang disertakan dengan dalil-dalilnya. Dan dari mana dalilnya? Dalilnya itu adalah dari Al-Quran, hadis, dan ijma' dan qiyas. Yang mana empat ini adalah sebagai daripada pedoman ataupun dalil marji daripada hukum. Jadi kalau di Al-Quran sudah ada, dilihat di Al-Quran. Kalau kita mencari suatu hukum, kita lihat di Al-Quran. Di Al-Quran kok ada yang, kan di Al-Quran tidak semuanya itu dijelaskan secara terperinci. Coba contohnya misalkan perintah untuk sholat, apa diterangkan di situ caranya sholat, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya tidak diterangkan.
kemudian dicari di dalam hadis yang nanti itu kemudian berkaitan dengan apa yang diakwal daripada ucapan baginda Rasul atau af'aliyah atau takririyahnya baginda Rasul. Kemudian kalau tidak ada di dalam hadis, maka di sini adalah peran ulama, yaitu mereka bersepakat ijtihad sehingga menghasilkan suatu hukum yang dinamakan ijma. Kesepakatan para ulama di dalam mengambil hukum. Kalau sudah ijma juga masih butuh dengan dalil yang lain, hukum yang lain, maka diadakan hukum ataupun sumber hukum yang keempat, yaitu qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas itu menyamakan satu permasalahan yang tidak ada hukumnya dengan sesuatu yang ada hukumnya. Contohnya, kalau di dalam Al-Quran dijelaskan apa itu? Yang tentang khamr, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Kan gitu ya. Yang dijelaskan di situ sesungguhnya khamr, berjudi itu termasuk perbuatan daripada syaitan, maka jauhilah. Apakah disebutkan di situ tentang hukum narkotika, hukum narkoba? Tidak ada. Maka itu kita pengambilan dalilnya adalah diambil dari qiyas. Disamakan hukum yang sudah ada dalam satu ilah, dalam satu sebab. Yaitu sebabnya apa? Sama-sama memabukkan. Khamr memabukkan, narkoba juga itu sama. Maka hukum yang tidak ada ini disamakan dengan hukum yang sudah ada karena sama-sama memiliki satu sebab atau satu ilah, sehingga itu dinamakan sebagai qiyas. Jadi pedoman hukum dalam mazhab kita Syafi'i Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Kemudian yang ke-9, hukum syari'i. Apa hukumnya mempelajari ilmu fikih? Ya. Jadi hukumnya mempelajari ilmu fikih ini ada 3. Hukum mempelajari ilmu fikih ada 3. Yang pertama adalah al-wujubul aini atau al-fardul aini, wajib ain, fardu ain. Nah, apa fardu ain atau wajib ain itu? Setiap kewajiban yang harus kita lakukan, setiap orang muslim wajib melakukan. Nggak boleh dititipkan dengan yang lainnya. Jadi misalkan kok yang lain sudah ada belajar fikih, kamu saja belajar, saya enggak, maka tidak bisa gugur kewajiban seperti itu. Karena hukum yang pertama dalam mempelajari ilmu fikih adalah fardu ain, artinya setiap orang muslim wajib mempelajarinya. Tapi ini fikih yang berhubungan apa? Fikih yang berhubungan dengan sah dan tidaknya ibadah kita. Belajar ilmu wudu, belajar ilmu sholat, belajar ilmu puasa, ataupun sah dan tidaknya muamalah yang kita lakukan, belajar jual beli, belajar dalam bab nikah. Ini saja yang hukumnya wajib bagi setiap orang untuk melakukannya. Dan hukum yang kedua adalah fardhu kifayah atau al-wujubul kifayah. Jadi mempelajari ilmu fikih yang hukumnya fardhu kifayah itu yang mana? Yang lebih dari itu tadi, yaitu yang sudah sampai ke derajat fatwa. Jadi belajar balaghah, menghafalkan beribu-ribu hadis, kemudian belajar ilmu mantiq, belajar ilmu ma'ani, semuanya. Kalau sudah kita ini bisa di dalam belajar yang wajib ain, yang lebih atas itu tadi hukumnya fardhu kifayah. Artinya fardhu kifayah kalau sudah sebagian, sudah ada yang menjadi seorang mufti, ya sudah, kita berarti sudah gugur kewajibannya. Yang wajib ya seperti kita ini, belajar caranya wudu, belajar caranya sholat, belajar caranya puasa. Ini yang wajib bagi setiap muslim untuk dikerjakan. Kemudian yang ketiga, hukum mempelajari fikih adalah sunnah. Itu yang apa? Sunnah itu kalau sudah sampai ke derajat ijtihad, yang lebih di atasnya seorang mufti. Nah, kemudian dasar yang ke-10 yang terakhir yaitu masail. Jadi apa permasalahan yang ada di dalam ilmu fikih itu yang dibahas itu apa? Itu banyak sekali. Nanti setiap kita dalam bab yang akan kita pelajari itu pasti ada beberapa masail. Permasalahannya itu apa? Jadi diantaranya suci atau taharah itu adalah sebagai syaratnya sholat. Nah, itu juga nanti yang kita bahas. Kemudian membasuh wajah, membasuh tangan itu termasuk rukunnya wudu. Nah, itu adalah masail, beberapa permasalahan yang kita bahas di dalam ilmu fikih. Sampai sini ada pertanyaan? Kehilangan yang 5-7 Ustaz. 5-7. Tapi saya rekam sih Ustaz. Kenapa? Saya ngerekam, cuman enggak dong baca Ustaz. Yang 5-6. Yang kelima itu nisbat. Nisbat itu kedudukan ilmu fikih. Jadi kedudukan ilmu fikih adalah sebagai ilmu
syariat. Jadi bukan ilmu-ilmu umum yang lain, bukan, tapi ilmu syariat. Kemudian yang keenam, peletaknya. Peletak atau pendiri pertama kali ilmu fikih. Siapa tadi pendiri ilmu fikih pertama? Al-Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian namanya yang ketujuh adalah namanya ilmu fikih banyak. Ada ilmu fikih asghar, ada namanya ilmu halal haram, ada namanya ilmu ahkam syariat, ada namanya ilmu furu'uddin. Sampun? 7. Yang ketujuh namanya nama ilmu fikih. Nama ilmu fikih. Ada ilmu ahkam syariat, ada ilmu furu'uddin, ada ilmu halal haram, ilmu fiqh asghar, juga bisa nama lain daripada ilmu fikih. Sampun ya. Sekarang kita lanjutkan bab yang menerangkan tentang puasa. Nah, ini harus benar-benar kita pahami karena sebentar lagi kita juga akan masuk dalam bulan Ramadan, sehingga ibadah puasa yang kita lakukan ini menjadi ibadah yang sempurna, ibadah yang diterima oleh Allah, menjadi ibadah yang bernilai sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalau kecepatan, jenengan bilang ini kecepatan atau kecepatan ya? Karena jenengan nyatet keterangannya. Iya. Saya laporkan. Tadi yang tadi nggak ada yang tinggalan, sampun kamu semua, sampun ya. Kenapa? Saya rekam tenang. Sama tatar YouTube. Oke, sekarang bab puasa. Sebelum kita bahas ke puasa yang babnya, kemudian kita harus tahu dulu definisi puasa. Jadi definisi puasa apa perlu ditulis? Iya. Perlu ditulis ya, Ustaz. Oh, jenengan. Maksudnya saya perlu nulis atau boten? Jadi definisi puasa itu ada dari segi bahasa dan ada dari segi syariat. Setiap pembahasan itu nanti misalkan bab wudu, bab thaharah, mesti ada dua penjelasan. Jadi bab puasa itu ada yang dari segi bahasa. Artinya bahasa itu apa ya? Dari kalimatnya, berarti berkaitan dengan bahasa Arabnya. Jadi shaum, puasa itu berasal dari kata kerja apa? Shoma, yasumu, siaman atau saum. Jadi masdarnya bentuk ketiganya ada dua, bisa saum atau siam. Jadi kalau kata kerjanya fi'il matinya shoma, shoma, shot alif mim, artinya telah berpuasa. Yasumu, fi'il mudhari'nya sedang berpuasa. Kenapa? Kenapa pakai tulis? Ngapunten saudara. Jadi puasa itu dari kata kerja soma, yasumu, soma, yasumu. Ini kan fi'il madinya ya. Sudah belajar bahasa Arab ya? Belum, Ustazah. Belum. Yang di sini katanya ada. Pernah saya di grupnya ini kan ada belajar. Tajis. Bahasa Arabnya masih belum. Ke Arab Nakusoro belum. Belum, masih. Ini 10 ayat. Ini fi'il madi. Fi'il madi itu apa? Kata kerja lampau. Kemudian yasumu fi'il mudhari, artinya sedang atau akan. Yang ini namanya masdar. Masdar ini bentuk ketiganya.
Oke, soma yasumu sauman, ini sukun ya. Soma yasumu sauman atau siaman. Sama seperti akala yakulu aklan, jalasa yajlisu julusan. Nah, ini sama. Jadi soma yasumu sauman atau siam. Jadi kata-kata as-saum yang biasa kita dengarkan as-saum atau as-siyam, ya dari itu soma yasumu. Dan ini artinya apa di sini? Artinya adalah al-imsaku. Makanya kalau kita dalam jadwal puasa kan ada jadwal imsak. Apa jadwal imsak itu? Berhenti dari makan dan minum. Al-imsak ini artinya adalah menahan. Nah, ya benar, menahan, nggak makan, nggak minum, dan juga semuanya. Oke. Jadi secara bahasanya saum adalah al-imsak, artinya adalah menahan. Sampun ya. Jadi saum itu adalah bentuk ketiga atau masdar daripada soma yasumu. Bentuk ketiganya bisa saum atau siam. Makanya kita biasanya ada yang saum, ada yang siam. Nah, itu adalah bentuk ketiga dari kata kerja soma yasumu. Dan itu artinya secara bahasa artinya menahan. Jadi menahan dari apa saja, seperti saya sekarang. Apakah kalau ditanya apakah jangan apa saum? Iya kok saum, tapi secara bahasa. Saya menahan tidak minum, saya menahan tidak makan. Tapi ini adalah arti secara bahasa. Seperti jenengan tidak minum, tidak makan saat ini. Bisa dikatakan saum secara bahasa. Tapi apakah bisa dikatakan saum secara syariat? Nah, itu nanti kita bahas lagi karena penjelasannya ini masih dari segi bahasa. Dan di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan. Jadi Allah menggunakan lafaz saum itu di dalam Al-Quran di dalam surat Maryam. Coba dengan buka di surat Maryam itu di ayat 26. Ya, surat Maryam di ayat 26 itu ada lafaz saum. Tapi saum di situ bukan saum yang secara syariat, yang seperti kita melakukan puasa dari pagi sampai maghrib, bukan. Tapi saum yang di situ adalah arti puasa secara bahasa, yaitu apa? Puasa secara bahasa menahan. Makanya di situ ya firman Allah apa yang menerangkan tentang Sayyidah Maryam, fa imma tarayinna minal basyari ahadan faquli lirrahmani sauman faquli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya faquli inni nadartu lirrahmani sauman. Nah, kata-kata saum di situ bukan puasa secara syariat, tapi apa? Itu puasa secara bahasa. Jadi ceritanya ya, ketika engkau melihat atau ketika ada seseorang yang melihat, maka katakan, kata Sayyidah Maryam, katakan bahwasanya aku ini telah bernadar untuk berpuasa untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan berbicara dengan seorang pun, tidak ada berbicara dengan siapapun pada hari ini. Nah, jadi ketika beliau ini melahirkan, ya, yaitu Nabiullah Isa, itu semua orang mesti bertanya. Jadi bertanya apa yang terjadi. Sedangkan beliau adalah seseorang yang belum menikah, masih perawan. Ini semuanya adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau ini ketika Allah mengatakan ketika ada orang yang menanyakan tentang keadaanmu, maka katakan inni nadartu lirrahmani sauman. Sesungguhnya aku ini sudah bernadar, aku tidak akan berbicara dengan siapapun. Makanya puasa di situ, saum di situ bukan secara syariat, tapi maksudnya di situ nggak mau ngomong dengan siapapun. Kemudian dilanjutkan ayatnya, fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Kemudian datanglah Sayyidah Maryam ini dengan membawa putranya,
menemui kaumnya, kan gitu ya. Maka qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariyya. Wahai Maryam, kamu ini telah datang dengan membawa sesuatu yang mungkar, membawa sesuatu yang kemungkaran. Artinya datang dengan membawa seorang putra, sedangkan beliau itu belum menikah. Kemudian ya Harun, maka abuki imra'a sawin wa makana umuki baghiyah. Wahai saudara perempuannya Harun, sesungguhnya ayahmu itu adalah bukan seseorang yang memiliki perangai yang jelek, bukan. Wa makana umuki baghiyah, ibumu juga bukan seorang pezina. Jadi para kaumnya itu menanyakan mengolok-olok Sayyidah Maryam. Jadi kamu datang dengan membawa suatu kemungkaran, sedangkan keturunanmu, bapakmu, ibumu itu bukan seseorang yang berperangai jelek, bukan daripada keturunan bezina. Akhirnya karena beliau itu sudah bernadar, artinya sudah berjanji tidak akan berbicara dengan siapapun, akhirnya beliau lakukan fa'asyarat ilaihi. Beliau menunjukkan tangannya kemana? Ke bayi yang digendongnya, yaitu Nabiullah Isa. Akhirnya mereka para kaumnya mengatakan, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Gimana kamu ini, masa kita mau penanya, atau masa kita ini mau berbicara dengan anak yang masih bayi. Akhirnya ketika itu langsung qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Seketika itu Nabiullah Isa pun berbicara dan beliau mengatakan, sesungguhnya aku adalah hambanya Allah dan Allah telah memberikan kepadaku kitab Injil dan menjadikanku seorang nabi. Dan itu termasuk daripada mukjizat Nabiullah Isa yang bisa berbicara saat masih bayi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya ila akhiri. Jadi beliau saat itu langsung berbicara, dan itu adalah yang ingin kita perjelas bahwasanya lafaz shaum di ayat itu adalah arti shaum secara bahasa, yaitu menahan diri untuk tidak berbicara dengan siapapun. Kemudian yang secara syariat, arti puasa secara syariat adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Banyak sekali sesuatu yang membatalkan puasa ini. Apa? Berkaitan dengan syahwatnya perut dan juga syahwat daripada kemaluan. Itu nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh hubungan suami istri. Itu maksudnya menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari mulai terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Menahan diri dari melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, dari mulai terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari dengan niat tertentu. Nah, ini yang membedakan. Jadi kalau ada orang dari pagi sampai maghrib, artinya dari subuh sampai maghrib nggak makan, nggak minum, nggak hubungan, tapi nggak niat, dinamakan puasa atau bukan? Bukan, karena yang membedakan ibadah dengan adat atau kebiasaan adalah niat. Makanya dalam pengertian ibadah tadi, ibadah puasa tadi harus dengan niat tertentu, yaitu niat apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Makanya harus ada niatnya. Nanti kita bahas kapan saat niatnya. Jadi nggak bisa dikatakan ada orang dari pagi nggak makan, nggak minum, juga tidak melakukan hal-hal membatalkan puasa tapi nggak pakai niat, ya bukan puasa namanya. Contohnya lagi, misalkan kita mandi, ya, kita mandi keramas semuanya bersih-bersih dengan mandi sunnah. Misalkan mau berangkat hari raya, mau sholat hari raya itu kan sunnah mandi, gitu. Tapi yang satunya mandi nggak pakai niat, padahal sama yang dilakukan, bukan keramas semuanya. Itu mana yang dapat pahala? Ya yang mandi yang dapat niat, karena tujuan daripada niat itu adalah membedakan antara ibadah dengan yang bukan ibadah. Makanya sekarang kalau kita hadir di majelis taklim ini, perbanyaklah niat. Innamal a'malu binniyat. Allah akan memberikan pahala dengan banyaknya niat yang kita kerjakan. Jadi hendaknya kita ini berbanyak niat-niat yang baik ketika kita ini hadir di dalam majelis taklim. Kemudian dalil daripada Al-Quran yang menerangkan tentang puasa. Ini nanti sampai jam berapa? Biasanya berapa jam sudah? Berapa? 1 jam atau?
Biasanya 1 jam, tapi kok kayaknya kurang setelah 1 jam. 1 jam lebih dikit Jadi sekarang dalilnya dari dalam Al-Quran. Dari dalam Al-Quran perintah puasa itu yang mana? Itu ada dalam banyak dalil tentang puasa. Salah satunya adalah di surat Al-Baqarah ayat 183. Yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan puasa itu bagi orang-orang sebelum kalian. Berarti apakah orang-orang umat-umat sebelumnya umat Nabi Muhammad itu wajib puasa? Ya iya, karena dalam Al-Quran sudah dijelaskan Allah itu memerintahkan puasa bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad, tapi umat-umat Nabi yang terdahulu itu juga diperintahkan untuk puasa. Tapi bedanya kalau kita lihat di tafsirnya, ya, di tafsir Jalalain di syarahnya yaitu tafsir Shawi itu dijelaskan perintah untuk berpuasa itu memang diperintahkan kepada kita dan juga umat-umat sebelumnya sama-sama diperintahkan puasa. Cuman bedanya dari sisi cara pelaksanaan dan pahala. Jadi cara pelaksanaan puasa kalau kita dari subuh sampai maghrib, kalau umat-umat yang terdahulu lebih lama lagi. Jadi nggak sampai maghrib masih lanjut. Nah jadi caranya beda. Memang perintah ini selain kita, mereka juga diperintahkan puasa. Cuman caranya yang lain. Pahalanya juga lain. Mereka puasa 1 hari dapat pahala 1. Kalau kita puasa 1 kali pahalanya berlipat-lipat. Dan ini adalah makanya dikatakan kalau dinukil daripada Al-Hafidz Al-Imam As-Suyuti yang dinukil oleh Al-Imam Al-Hafidz, beliau Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau mengatakan bahwasanya puasa Ramadan ini adalah kekhususan bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena banyaknya berlipat pahala yang Allah berikan ketika kita melakukan puasa Ramadan. Jadi kalau ada perintah di situ dikatakan sama-sama mereka juga diperintahkan puasa, itu dari segi kewajiban saja. Yang mereka juga perintah puasa, kita juga wajib perintah puasa. Tapi beda dalam segi cara dan juga pahala. Karena dalam umatnya Nabi Muhammad, apalagi di dalam bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar, yang khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dengan ibadah 1 malam itu saja, itu pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. Sekarang siapa dari umat Nabi Muhammad yang hidupnya sampai 1000 bulan? Nah, tapi itu adalah merupakan khususiyah, keistimewaan yang Allah berikan hanya khusus kepada umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ayat-ayat yang menerangkan tentang puasa itu turunnya bukan waktu puasa. Jadi ayat-ayat yang menerangkan tentang puasa seperti yang kita baca tadi itu turunnya di bulan Sya'ban. Seperti sekarang bulan Sya'ban. Nah itu ayat-ayatnya diturunkan di bulan Sya'ban. Karena apa? Di situ ada tujuannya supaya ketika baginda Rasul menyampaikan kepada umatnya, memberitahu bagaimana cara puasa dalam segi pelaksanaannya, kemudian apa saja keutamaannya, itu mempunyai waktu yang cukup lama. Sehingga diharapkan dengan hal itu puasa yang dilakukan oleh umatnya menjadi puasa yang sempurna sesuai yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ayat-ayat puasa nggak turun di bulan Ramadan, tapi di bulan Sya'ban. Kemudian kapan diwajibkan puasa Ramadan? Kapan kewajiban atau perintah pertama kali diwajibkan untuk melakukan puasa Ramadan? Itu terjadi pada tahun 2 Hijriah. Jadi perintah puasa itu pertama adalah diperintahkan pada tahun 2 Hijriah bulan Sya'ban. Makanya ayat-ayat tentang puasa itu turunnya di bulan Sya'ban. Dan baginda Rasul selama hidupnya, selama hidup beliau, itu beliau mengikuti puasa Ramadan itu sebanyak 9 kali. Selama hidupnya baginda Rasul setelah ditetapkan turun ayat tentang puasa, itu beliau mengikuti puasa, menjalankan ibadah puasa Ramadan itu sebanyak 9 kali Ramadan. Yang mana dari 9 itu semuanya 29 hari. Jadi 8 yang 29 hari, hanya 1 yang sempurna 30 hari. Jadi dari 9 Ramadan yang 8 kali itu beliau melakukan puasanya hanya 29
29 hari. Makanya dalam penentuan awal Syawal itu selain hisab juga ada ru'yatul hilal. Jadi melihat hilal. Okay? Makanya itu baginda Rasul dulu puasanya selama 8 kali itu puasa hanya 29 hari. Hanya 1 kali saja yang puasanya itu 30 hari sempurna. Kemudian dari segi penamaan, kenapa sih kok bulan itu dinamakan Ramadan? Jadi kan ada berapa bulan dalam Hijriah? Ada 12, hafal ya? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, sampai ke Ramadan. Kemudian kita nggak bahas nama-nama dari bulan yang lainnya karena yang kita bahas ini Ramadan. Ya. Jadi Ramadan kenapa kok dikasih nama Ramadan bukan nama yang lainnya? Nah di sini dikatakan, jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang ke-9. Bulan yang ke-9 daripada bulan-bulan Arab atau bulan-bulan Hijriah, dan dari ke-12 bulan itu yang paling afdal adalah bulan Ramadan. Dan dinamakan Ramadan itu banyak pendapat daripada ulama. Yang pertama dinamakan Ramadan karena ketika peletakan nama Ramadan itu diambil disesuaikan dengan keadaan cuaca saat itu. Jadi keadaan cuaca saat itu cuacanya sangat panas sekali gersang, sehingga dinamakan bulan itu dinamakan Ramadan. Yang mana kalau dalam bahasa Arabnya Ramadan itu adalah berasal dari kata-kata romdou yang artinya sangat panas, sehingga bulan itu dinamakan sebagai bulan Ramadan. Jadi seperti sekarang, kalau sekarang kan musim dingin. Nah dulu pas peletakan Ramadan itu udara atau cuacanya ini sangat panas, sehingga disesuaikan diambil nama Ramadan karena bahasa Arabnya cuaca atau syiddatul har sangat panas itu adalah romdou atau Ramadan. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dinamakan Ramadan karena li'annahu yarmidhu dzunub aw yahrikuha, karena bisa membakar dosa-dosa yang dilakukan. Makanya banyak sekali Allah itu memberikan ampunan di bulan Ramadan. Namanya diberikan nama Ramadan karena banyak sekali Allah itu mencurahkan maghfirahnya. Banyak orang melakukan dosa, di situ Allah kasih ampunan, sehingga nama Ramadan diberikan nama Ramadan. Yang memberi nama siapa? Peletakan orang Arab. Oke, jadi dari yang dapat seperti pembesar Arab di saat itu mereka memberikan nama ini. Nah, dari pendapatnya ulama itu tadi ada yang karena disesuaikan dengan keadaan cuaca, ada yang karena memang bulan Ramadan itu bulan yang penuh ampunan, sehingga dinamakan dengan Ramadan. Keutamaan puasa. Nah, nanti baru kita akan bahas hukum-hukum. Ini kita tambah sedikit ya tentang keutamaan puasa. Jadi banyak ayat-ayat dan hadis yang menerangkan tentang keutamaan puasa. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Haqqah ayat 24 yang berbunyi kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Surat Al-Haqqah ayat 24. Yang artinya makanlah kalian dan minumlah. Nah itu kan kalimat fi'il amr nih. Kalau kita tahu makanlah, minumlah itu kata perintah. Tapi perintahnya di situ adalah amrun lil imtinan. Perintah yang mengandung banyaknya kenikmatan dan keanugerahan yang Allah berikan. Jadi makanlah kalian dan minumlah kalian dengan enak. Sebab apa? Sebab amalan kalian yang telah kalian lakukan di hari-hari sebelumnya. Jadi kalau sudah kalian itu berpuasa, kalau kalian itu telah melakukan puasa selama di dunia, maka nanti ketika kalian itu masuk ke surganya Allah, diberikan oleh Allah banyak keanugerahan. Itu makan dan minum terserah, makanlah sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Maksudnya itu karena keadaan daripada orang-orang yang nantinya masuk surga diantaranya adalah di ayat lain disebutkan fa'amman utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi 'ishatir radiyah. Dan ini yang nantinya pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan puasa ketika dunia menahan daripada makan dan minum, maka nanti Allah akan memberikan pahalanya dengan diberikan kenikmatan-kenikmatan di surga, berada dalam 'ishatir radiyah, kehidupan yang penuh dengan
ridho dan kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi jannatin 'aliyah, akan dimasukkan ke surga yang tinggi. Qutufuha daniyah ila akhiri. Jadi kalau diterangkan dalam ayat Al-Qur'an itu kan seperti itu. Jadi buah-buah yang ada di surga itu dekat-dekat sehingga kita kalau mau makan tinggal petik, nggak pakai naik. Maka di situ dikatakan kulu washrabu hani'an, makanlah, minumlah sesuai, artinya itu dengan nikmat, nggak ada larangan, semuanya kamu makan. Itu adalah sebab karena amalan yang telah kamu lakukan selama di dunia dengan melakukan ibadah puasa. Di antaranya lagi di dalam ayat surat Al-Ahzab ayat 35, Allah juga menerangkan was-shaimina was-shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Nah, di dalam surat Al-Ahzab ayat 35 Allah menerangkan was-shaimina was-shaimat, orang-orang yang berpuasa baik daripada orang laki-laki atau orang-orang yang berpuasa daripada orang-orang perempuan, dan orang-orang yang selalu menjaga kehormatannya baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, dan orang-orang yang selalu zikir ingat kepada Allah baik yang laki-laki maupun perempuan, maka Allah akan menyiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Nah, kalau kita belajar dalam ilmu tafsirnya, jadi ayat ini tadi ada asbabun nuzulnya. Jadi setiap ayat itu kan ada yang ayat ini diturunkan untuk apa? Ada sebab turunnya. Jadi kalau kita lihat asbabun nuzulnya ayat ini sebagaimana diterangkan dalam kitab As-Shawi, syarah daripada tafsir Jalalain, di situ diterangkan bahwasanya para istri baginda Rasul itu kan beliau memiliki berapa istri. Jadi para istri baginda Rasul itu sedang duduk-duduk dan mereka ini saling berbincang-bincang. Katanya mereka mengatakan, kenapa sih di Al-Quran itu kok yang disebutkan hanya laki-laki? Kok yang berbuat kebaikan laki-laki, yang mendapat pahala laki-laki? Jadi kan kita berpikir seperti itu apa betul? Jadi pas baca Al-Quran kan ada terjemahannya tarjim gitu kan. Kenapa kok yang disebutkan itu laki-laki toh? Yang dapat pahala laki-laki, yang boleh perintah jihad laki-laki, yang dapat pahala besar juga laki-laki. Kenapa kok nggak pernah disebut perempuan? Itu kata yang diperbincangkan di antara para istri baginda Rasul. Akhirnya salah satu daripada mereka yaitu Sayyidah Ummu Salamah, istri baginda Rasul yang bernama Sayyidah Ummu Salamah, ini adalah termasuk istri yang kalau dikatakan itu cerewet, tapi cerewet dalam kebaikan. Jadi kalau setiap ada yang permasalahan kok protes gitu, nah mesti itu beliau yang bertanya. Akhirnya beliau bertanya kepada baginda Rasul. Jadi wahai Rasul, kita ini kenapa kok nggak pernah disebutkan di dalam Al-Quran? Apakah kita ini nggak ada kebaikan yang kita lakukan? Apa kita ini nggak pernah melakukan kebaikan? Masa kita ini nantinya nggak bisa akan berkumpul ataupun dimasukkan di dalam surganya Allah yang bisa kita melakukan kebaikan? Apa kita ini nggak ada seperti itu? Kok hanya laki-laki saja yang disebutkan bisa melakukan kebaikan? Makanya di sini diturunkan ayat Allah ini dalam bentuk disertakan setelahnya bentuk mudzakkar. Mudzakkar itu kan laki-laki seperti tadi disebutkan was-shaimin, disambung dengan bentuk perempuannya, muannasnya was-shaimat. Jadi selain was-shaimin yang laki-laki puasa juga bentuk perempuan disebutkan wal hafizina furujahum wal hafizat. Orang laki-laki yang menjaga kehormatan perempuan juga disebutkan. Wadzakirin bentuk jamaah laki-laki, orang-orang yang zikir kepada Allah yang laki-laki. Wadzakirat orang-orang yang zikir dari kalangan perempuan. Mereka sama-sama memiliki pahala yang besar. Allah sudah menyiapkan kepada mereka ampunan dan pasti akan diberikan pahala yang sangat besar. Sehingga jangan kalian itu, Rasulullah mengatakan, jangan bingung lagi, jangan cemas lagi. Jadi ini adalah ayat yang menunjukkan bahwasanya laki-laki dan perempuan sama-sama bisa melakukan kebaikan, sama-sama bisa mendapatkan pahala yang sangat banyak. Dikit lagi ya, masih lanjut atau sambung? Dikit lagi, tinggal dikit tentang keutamaan puasa nih. Nah ini kalau yang ini di dalam hadis qudsi diterangkan. Hadis qudsi itu apa? Hadis qudsi itu adalah hadis baginda Rasul yang Allah sendiri yang berfirman.
Kalau hadis yang kita ucapkan oleh Rasulullah SAW itu baginda Rasul. Tapi kalau hadis qudsi nanti ada tambahannya. Allah Subhanahu wa taala yang qul. Jadi setelahnya baginda Rasul itu Allah sendiri yang mengatakan. Itu namanya adalah hadis qudsi. Nah, apa dalam hadis qudsi disebutkan kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin illa shiyam fa innahu li fa huwa li wa ana ajzihi. Setiap kebaikan yang dilakukan akan mendapat pahala 10. Jadi kalau kita melakukan satu kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya 10 hingga 700 pahala itu dilipat gandanya. Seperti sekarang kita sedang thalabul ilm, cari ilmu, okay? Itu kan satu kebaikan. Tapi di situ nanti sama Allah dilipat gandakan hingga 10 kebaikan dan sampai 700 daripada pahala yang Allah berikan. Satu kali sedekah, bukan satu kali, bukan pahala yang didapatkan satu, bukan, tapi akan berlipat ganda hingga mendapatkan 700 daripada pahala satu kali melakukan sedekah. Kecuali kata Allah, kecuali puasa. Kecuali puasa, karena puasa ini adalah untukku kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Sekarang kita tahu atau enggak bisa membedakan apa enggak ini orang puasa apa enggak. Sekarang misalkan di sini, kalau saya melihat, saya juga enggak tahu mana yang jenengan puasa, mana yang enggak, kecuali kalau ada yang minum, nah itu yang tahu. Tapi kalau sholat itu kita melihat gerakan orang melakukan sholat, baca Al-Quran, kita melihat orang memegang Al-Quran. Makanya puasa itu adalah satu amalan yang jauh daripada riya, jauh daripada mengharapkan pujian daripada orang. Karena apa? Yaitu puasa nggak ada yang tahu, itu adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Allah, aku yang akan memberikan balasan. Berarti Allah akan lebih banyak memberikan pahala yang diberikan kepada orang yang berpuasa. Itu Allah sendiri yang mengatakan seperti itu. Okay? Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannam masiratan mi'ati am. Siapa yang berpuasa satu hari, maka Allah akan menjauhkan dia dari neraka jahanam selama perjalanan 100 tahun. Puasa satu hari itu dijauhkan daripada api neraka selama 100 tahun. Kemudian disebutkan juga dalam hadis yang lain, shaim farhatani, orang yang berpuasa itu akan memiliki dua kebahagiaan. Yaitu yang pertama, idza aftara fariha, ketika dia berbuka dia akan senang. Nah ini yang biasanya yang kita tunggu-tunggu itu kan mendengarkan adzan maghrib. Nah dari pagi sudah dikumpulkan nanti masak apa ya, nanti bukanya pakai apa ya, ini semuanya dibeli. Kalau sudah dengar Allahu Akbar, nah itu kita senang, dan itu sama Allah memang Allah juga senang. Yaitu ketika orang itu berbuka, itu mereka pasti akan merasakan kesenangan. Dan yang kedua, idza laqiyallahu fariha bisawmi, ketika nanti dia sudah berjumpa dengan Allah, dia akan senang dengan membawa ibadah puasa yang pernah dia kerjakan selama di dunia. Kemudian dalam hadis lain disebutkan shautus shaim tasbih, puasanya diamnya orang yang berpuasa itu adalah tasbih. Jadi kalau kita berpuasa kemudian diam, nah itu sama pahalanya seperti kita baca tasbih. Tasbih itu apa? Al-baqiyatus sholihat, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah betapa banyak pahala daripada tasbih yang kita baca. Jadi tasbih itu adalah bacaan yang bisa memberatkan timbangan kita. Okay? Subhanallah, bacaan tasbih subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, itu adalah pahalanya bisa menjadikan pahala amal kebaikan kita ini menjadi berat. Nah kalau kita puasa terus hanya diam nggak baca tasbih, itu pahalanya sama dikasih Allah seperti pahala orang yang sedang membaca tasbih. Kemudian walaupun ibadah, tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Jangan mentang-mentang setelah mendengarkan hadis ini terus selama puasa dari pagi sampai pukul nanti kalau sudah sore baru bangun digunakan untuk tidur. Mentang-mentang tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Tidurnya saja puasa ibadah, apalagi kalau digunakan untuk hal yang baik, itu ibadah kepada Allah, maka ibadah atau pahalanya akan berlipat-lipat. Kan kadang ada yang puasa itu tidur toh. Nah meskipun begitu ya tidak apa-apa, daripada dia melakukan maksiat, itu tetap mendapatkan pahala karena dinilai ibadah. Nah kalau kita yang mampu sambil kita ini puasa juga kita melakukan ibadah yang lain, banyak baca Al-Quran, banyak baca zikir, maka akan banyak pahala yang didapatkan. Wa du'a'uhu mustajabun, dan doanya orang yang berpuasa itu mustajab, dikabulkan sama Allah. Makanya banyak baca berdoa
di saat kita berpuasa. Wa'amaluhu mudha'af, dan amal-amalnya akan selalu diberikan pahala yang berlipat di. Kemudian dalam hadis lain diterangkan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa fi riwayatin wa ma ta'akhkhara wa Bukhari wa Muslim. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan membawa iman dan mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang terdahulu. Dalam riwayat yang lain disebutkan wa ma ta'akhkhara, dosa yang setahun berikutnya juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan puasa Ramadan itu dengan imanan wa ihtisaban. Apa itu imanan wa ihtisaban? Itu dengan benar-benar iman menjalankan perintah dari Allah dan juga mengharapkan dengan ibadah puasa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu faedah, okay? Ada satu faedah yang ini dinukil dari Imam Ibnu Hajar. Jadi dikatakan inna tamanni zawali Ramadan minal kabair. Kalau ada orang yang naruh-naruh Ramadan ini cepat berakhir, itu dikatakan termasuk daripada kabair. Nah ini karena kita nggak sadar, kapan ya Ramadan ini selesai, dan mudik gitu nggih? Atau kapan Ramadan ini selesai biar nggak repot lagi yang membangunkan anak-anak sahur, nyiapkan buka, nyiapkan sahur, kan tugasnya kita yang selama 30 hari yang harus kita lakukan. Maka kadang kita ini nggak sadar kita mengucapkan seperti itu, berharap supaya Ramadan ini cepat berakhir. Tujuannya apa? Dengan mengharap supaya nggak lagi menyiapkan ibadah, menyiapkan buka, menyiapkan sahur, nggak lagi kita ini berpuasa, nggak capek-capek kita ini menahan haus, menahan lapar. Maka dikatakan ulama ini itu termasuk daripada kabair, termasuk daripada dosa besar, maka dihindari. Okay? Nanti ada Ramadan kita sambut, kita meriahkan dengan kita banyak melakukan ibadah. Jangan sampai terbesit, terlintas di hati kita kepingin Ramadan ini dan selesai dalam hari raya. Bukan kita boleh seperti itu, ya. Nah bahkan dikatakan kalau memang tujuannya nggak mau untuk ibadah, biar nggak puasa lagi, maka dikatakan rubbama yukhshahu al-kufru wal iyadu billah, bisa dikhawatirkan akan menyebabkan seseorang itu berada di dalam kekufuran. Maka janganlah kita ini mengharap-harap kapan Ramadan ini selesai, jangan. Maka laksanakan. Hanya Ramadan hanya ada 30 hari, laksanakan. Kalau itu lengkap 30 hari, kalau hanya 29, pergunakan, maksimalkan dengan ibadah yang sebaik-baiknya ibadah. Okay? Dengan ibadah yang sempurna, dengan ibadah yang selalu mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluar daripada Ramadan kita menjadi orang-orang yang suci, yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang perlu kita juga? Mungkin agak menyimpang ya. Itu tarawih di sana kan. Sebaiknya lebih bagaimana jika suami ini tarawihnya itu di rumah aja berjamaah, tapi kita sebagai istri itu ingin di musola agar dapat banyak kebaikan gitu maksudnya, tapi suami tetap di rumah aja dengan anak-anak. Wes ya udah tak apa-apa walaupun kita izin. Sebenarnya utama anaknya yang mana. Jadi gini, jadi bukan hanya masalah tarawih. Yang kita bahas adalah sholatnya seorang perempuan di luar rumah. Nah, sholatnya seorang perempuan di luar rumah itu boleh apa enggak? Di musola atau di masjid? Kalau ditanyakan boleh atau enggak? Boleh, tapi dengan catatan tidak boleh sampai menimbulkan fitnah. Artinya apa? Ketika berangkat dari rumah ke masjid atau ke musola, nggak boleh pakai perhiasan yang sampai menimbulkan bunyinya ada kerincing ketika jalan, nanti orang-orang lagi semuanya ngeliatin. Atau pakai wangi-wangian yang orangnya sudah nyampe sana, baunya masih tertinggal di sana. Nah, ataupun kelihatan auratnya. Nah, itu tidak diperbolehkan keluar seperti itu. Kalau ingin berangkat ke masjid atau musola, maka berangkat dengan keadaan yang tidak kita ini mendapatkan fitnah. Tutup auratnya, jangan berdandan, jangan menggunakan perhiasan-perhiasan yang macam-macam. Kan kadang ada dengan nggak pakai mukena, pakai
bajunya yang ketat nanti, nah itu semuanya tidak diperbolehkan. Tapi kalau ditanya lebih baik mana sholatnya perempuan di rumah sama di masjid, lebih baik di rumah. Bahkan dikatakan di dalam hadis itu di rumah pun lebih baik lagi di dalam kamar, sehingga tidak ada orang yang melihat. Jadi kalau seperti jenengan berkeluarga, suaminya yang di musola, jenengan kalau ada putrinya di rumah jamaah dengan putrinya. Jadi semua suaminya pahalanya di jamaah di masjid dapat, yang di rumah ini juga dapat pahalanya karena sholat di rumah dan tidak meninggalkan jamaah jika ada temannya tadi, jika ada makmumnya. Seperti itu. Mafhum ya? Kalau jenengan kalau nggak ada temennya, misalkan nggak ada temennya daripada sendirian, yaitu misalkan kok nggak punya temen, ya sudah nggak apa-apa berangkat ke masjid, tapi dengan catatan itu tadi, jangan menggunakan sesuatu yang menimbulkan fitnah. Atau di rumah, karena di rumah juga lebih baik daripada sholatnya orang perempuan, juga di rumah lebih baik. Nah itu bisa ditimbang-timbang mana yang harus dikedepankan. Kalau saya keluar nanti di sana akan ikhtilat bercampur laki-laki perempuan, atau ketika melewati dari rumah ke masjid itu melewati seperti kumpulan orang laki atau warkop, atau kan itu melewati orang banyak yang bukan mahram. Nah itu bisa dilihat dari kondisi yang seperti itu, lebih baik di rumah. Itu kan tentang terawih yang hanya khusus di Ramadan ya. Jadi maksud saya karena ini waktu yang tidak kita. Iya, jadi jangan pengen keluar gitu maksudnya. Suami iya nggak apa-apa, tapi yang di rumah aja. Nah, kalau suaminya di rumah lebih baik di rumah, jamaah sama suami. Kembali lagi ke ya itu tadi kan saya bahas, bukan hanya tarawih saja, jadi membahas tentang sholatnya perempuan di luar, itu maksudnya. Seperti hari raya, hari raya juga sama kan seperti itu. Saya sholat hari raya di luar atau di rumah. Dan sama seperti itu tadi. Seorang perempuan sholat hari raya di luar juga boleh, tapi dengan catatan seperti itu. Lalu lebih baik lagi kalau bisa dengan tata cara yang dilakukan sholat di rumah bisa, ya sholat di rumah tidak apa-apa. Kalau ingin keluar takutnya di rumah nggak bisa keluar, ya nggak apa-apa, tapi dengan catatan jangan sampai menimbulkan fitnah. Monggo yang lain. Gimana cara bayar puasa yang telah dipromosikan? Nah, ini nanti pembahasan masih terakhir nggak apa-apa saya jawab. Usia 10 tahun kan sudah balik. Lah itu sampai sekiranya berapa tahun yang sampai SMA mulai 40 baru paham tentang nggak dikodok. Oh, nggak dikodok puasanya. Gini, jadi tentang membahas puasa ini meskipun nanti babnya masih di akhir mengkodok puasa ini sekilas nanti kita bahas lagi. Jadi mengkodok puasa bagi seorang yang haid, kan ketika haid itu haram untuk berpuasa. Nah itu bagaimana caranya? Dikodok di bulan-bulan selain Ramadan. Jadi misalkan kok mau dibarengkan dengan puasa sunnah Kamis, Senin Kamis sekaligus nggak apa-apa. Jadi biar nggak berat-berat gitu. Nah ini pertanyaannya, kalau nggak dikodok dan nggak tahu, dan sekarang akan tahu, maka harus dilakukan ini. Kalau sekarang ini tahu, harus dilakukan caranya. Dihitung setiap satu hari itu wajib mengkodok. Setiap satu hari wajib mengkodok. Jika sampai Ramadan berikutnya, misalkan Ramadan tahun lalu ini punya hutang 10 hari, misal 10 hari. Kemudian dia belum membayar sampai datang Ramadan berikutnya, nanti ini 10 hari masih tetap nggak dikodok. Maka caranya bagaimana? Tetap wajib mengkodok puasa 10 hari dan setiap harinya diganti dengan mud. Karena apa? Sampai datang Ramadan berikutnya dia belum bayar. Kecuali kalau puasa kemarin kemudian dia mengkodoknya sekarang nggak pakai mud, hanya kodok saja 10 hari. Tapi kalau sampai datang Ramadan berikutnya nggak dibayar, ditambah puasa 10 hari, setiap harinya harus memberikan 1 mud. 1 mud itu berapa? 6 on setengah sampai 7 on beras diberikan kepada fakir miskin. Jadi 6 on atau 7 on, kita katakan 7 on dikalikan 10 hari, dikalikan 10. Kok sampai Ramadan berikutnya lagi kok belum dibayar? Puasa 10-nya tetap tidak bertambah, tapi mudnya yang bertambah. Setiap hari harus 2 mud. Kok sampai Ramadan berikutnya nggak dibayar? Sampai 3 mud, tapi puasa tetap 10. Nah itu berarti harus dihitung. Saking banyaknya berarti dihitung dia dari usia 10 tahun sekarang sampai usia berapa dia puasa waktu itu. Cara memperkirakannya, misalkan nggak tahu lupa, maka ambil dari cara perkiraan yang sekiranya dia itu nggak sampai segitu. Misalkan 5 tahun kira-kira kurang banyak, 6 tahun kurang banyak, 10 tahun nggak nyampe, sudah 10 tahun berarti.
harus mengganti dengan cara puasa Ramadannya 10 tetap, tapi moodnya itu berlipat sampai 10 kali Ramadan. Tapi kalau nggak 10 lupa, maksudnya Harinya. nakal gitu. Harinya lupa. Harinya Kan umur 10 sampai begini. Jadi gini, untuk saat sekarang, setiap hari kalau dia mampu berpuasa, niatkan puasanya untuk kodok. Niatkan puasanya untuk kodok dan juga dia harus membayarkan moodnya itu diberikan kepada orang-orang. Misalkan moodnya berapa, nggak tahu berapa, ya sudah perkirakan itu tadi. Perkirakan dengan sesuatu yang nggak mungkin. Misalkan 10 tahun nggak kebanyakan, ya sudah berarti 10 kali setiap harinya itu 10 mood. Nanti sampai berapa hari dia, sampai berapa tahun dia melakukan seperti itu. Misalkan dia sampai sekarang masih diberikan kesempatan seperti itu, ya lakukan. Sampai nanti dia meninggal, ya lakukan sampai sekarang. Jadi itu adalah cara untuk mengganti kodok daripada yang dia tinggalkan dan tidak tahu caranya. Seperti itu. Caranya gampangnya gini, jadi nanti jenengan kalau misalkan ada puasa Senin Kemis, nah itu diikutkan Senin Kemis itu diniatkan untuk puasa Ramadan. Sama 10 menit untuk 4 kali 10. Oke, kalau itu memang 10 tahun, 4 kali 10. Kalau lebih misalnya, Ya kan berarti lebih berapa? di 10 tahun masuk. Berarti kalau lebih 10 tahun misalkan 15 tahun, 14 kali itu. atau 15 ya berarti 15, dikali kan 15. Seperti itu jalannya. Kecuali kalau dia itu tadi datang Ramadan berikutnya sudah sudah banyak, hanya kodok saja nggak pakai mood. Ini balasan bagi seseorang yang sampai datang Ramadan berikutnya tapi nggak dibayar, maka selain kodok harus membayar. Oke. Itu kan kita sudah bayar juga. Kalau nifas, Kan saat itu misalkan sebulan ini pas bulan Ramadan ini nifas. Terus pas Patennya ya. bulan Syawal ini sekalian fitrah sekalian bayar